bersama saya, Irma Wahyuniasti, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi struktur dan fungsi sel dari dinding sel. Selanjutnya, kita lihat dulu, apa itu dinding sel? Dinding sel itu merupakan lapisan terluar dari membran yang membatasi ruang sel untuk membesar. Selanjutnya, kita lihat apakah perbedaan dari kedua sel tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lihat pada gambar. Di sini terdapat gambar sel hewan dan di sebelah sini terdapat sel tumbuhan. Kita lihat bagiannya, pada sel hewan terdapat membran sel, dan pada sel tumbuhan juga terdapat membran sel. Pada sel hewan terdapat sitoplasma atau cairan, dan pada sel tumbuhan juga terdapat cairan yang berwarna oranye. Selanjutnya, pada sel hewan terdapat nukleus atau inti sel, dan begitu juga pada sel tumbuhan terdapat nukleus. Pada sel hewan, yang membedakannya dengan sel tumbuhan adalah di letak dinding selnya, di mana sel tumbuhan terdapat dinding sel yang menyelubunginya, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel atau dinding selnya itu terlihat seperti semu. Baiklah, setelah kita melihat perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan, kita melihat fakta-fakta dari dinding sel. Nah, di sini terdapat sebuah fakta di mana dinding sel sebagai salah satu faktor pembentuk, yaitu pada sel tumbuhan, dinding selnya itu cukup tebal karena dapat berfungsi sebagai pelindung. Sedangkan yang terdapat pada sel hewan, dinding selnya itu semu atau disebut juga dengan selubung mielin yang tipis dan juga fleksibel sehingga dapat melakukan pergerakan yang aktif. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dinding sel. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini terdapat komponen dinding sel. Yang pertama, lapisan atas ini disebut juga dengan middle lamella atau lamela tengah. Kemudian, pada lamela terdapat unsur pektin. Selanjutnya, di bagian ini, tengah, terdapat dinding sel. Dinding sel ini terdapat hemiselulosa dan selulosa miofibril. Kemudian lapisan paling bawah disebut juga dengan membran plasma. Baiklah, di sini teman-teman terdapat dua bagian gambar. Yang pertama yang atas ini menunjukkan sel primer, dinding sel primer, dan yang kedua menunjukkan dinding sel sekunder. Dapat terlihat perbedaannya. Bisa diperhatikan di gambar. Baiklah teman-teman, kita lanjut dengan tabel perbedaan dinding primer dan juga sekunder secara umum. Pada dinding sel primer, yang pertama, bersifat fleksibel dan juga tipis. Pada dinding sel sekunder, dia itu tidak fleksibel dan juga tebal. Yang kedua, mikrofibrillnya yang acak pada dinding sel primer. Dan pada dinding sel sekunder, mikrofibrillnya tersusun sejajar. Pada dinding sel primer, kadar hemiselulosanya tinggi, dan pada dinding sel sekunder, kadar hemiselulosanya rendah. Selanjutnya, pada dinding sel primer, kadar selulosanya rendah, namun pada dinding sel sekunder, kadar selulosanya tinggi. Dan pada dinding sel primer, terdapat pektin dengan matriks gel, sedangkan pada dinding sel sekunder terdapat pektin yang biasa. Nah, di sini terdapat fungsi dinding sel. Kita lihat, yang pertama, sel itu dapat menyokong struktur dari bentuk sel. Yang kedua, dia itu sebagai perlindungan terhadap infeksi dan juga virus. Yang ketiga, sebagai pemisah bagian dari luar sel dan juga dalam sel. Yang keempat, sebagai transportasi zat-zat yang masuk ke dalam sel dari luar sel. Selanjutnya ada membantu dalam regulasi osmotik. Selanjutnya, mencegah kehilangan air. Selanjutnya lagi, sebagai komunikasi antar sel. Kemudian,
dapat mencegah pecahnya sel karena tekanan turgor, dan yang terakhir yaitu membantu difusi gas keluar masuk dari sel. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan tentang materi pembentukan dinding sel, di mana diawali dengan matriks polisakarida sebagai bahan dasarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana matriks polisakarida ini disintesis dengan bantuan enzim yang berada di badan Golgi, lalu disekresikan ke dinding sel melalui fusi dari membran vesikula ke membran plasma. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Di sini terdapat gambar pembentukan dinding sel. Seperti yang dibilang tadi, di mana matriks polisakarida sebagai bahan dasar pembentuknya. Yang kemudian ia disintesis dengan bantuan enzim yang ada di badan Golgi. Kemudian disekresikan oleh vesikel yang akan dibawa nantinya ke membran plasma. Dan selanjutnya akan terbentuklah sebuah dinding sel. Baiklah teman-teman, selesai sudah kita membahas tentang dinding sel. Saya harapkan semoga pembelajaran kali ini bisa membuat kita menambah ilmu dan juga wawasan tentang pembelajaran biologi sel. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.